Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar ya? Mudah-mudahan sehat. Balik deui di channel Yusuf Iskandar Muda. Tiga bulan menjelang Natal 1991, kabar beredar di Timur Timor. Sebuah delegasi parlemen dari Portugis berniat mengunjungi daerah itu. Rencananya, kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Siapapun tak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat orang sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Lorosai. Belakangan niat Portugal ini ditolak pemerintah Soeharto. Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis. Sementara di negeri sendiri, seperti kata mantan pewarta Jakarta, Seno Gumira Aji Dharma, jurnalisme dibungkam dan harus menggunakan sastra untuk bisa berbicara. Jauh-jauh hari, para pemuda Timor Leste yang melakukan perlawanan bawah tanah sudah kadung menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal itu. Namun gerakan clandestine mereka ternyata diketahui intelijen Indonesia. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan delegasi Portugal di gereja motel Dili diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Anak-anak muda Timur Leste terpancing dan perkelahian berlangsung di malam itu juga. Pada hari 28 Oktober 1991, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastio Gomez ditemukan tergeletak di dekat gereja motel. 2 pekan setelah itu, pagi 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomez di gereja motel Dili. Misa diikuti ribuan umat Katolik Timor Leste. Ketika misa usai, pukul 7.00 waktu setempat, sekitar 500 orang keluar dari gereja sembari membentangkan spanduk bergambar Sanana Gusmao, pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timor Leste. Sambil terus berjalan, mereka memekikan Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste. Iringan pengunjuk rasa itu berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomez dimakamkan. Sampai di pemakaman Santa Cruz, menurut Paul R. Bertrop dan Stephen Leonard Jacob dalam Modern Genocide di tahun 2014, tentara Indonesia telah bersiaga yang terdiri dari pasukan Kompi A Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D Batalion 303, dan Kompi Campuran dengan pakaian preman yang dibentuk pada malam sebelumnya. Selain itu, Batalion 744 dan personil dari Kodim 1627 juga berada di sana. Saat itulah, seperti terlihat dari rekaman video jurnalis Inggris Max Tyle, suasana menjadi kacau. Sirene dan suara letusan tembakan memekik telinga. Para demonstran lari tanggung langgang, sementara yang lain mencari persembunyian di antara nisan-nisan Santa Cruz. Berdasarkan kesaksian, seperti ditulis Paul R. Bertrop, tentara Indonesia menembaki massa dengan membabi buta. Diikuti berondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Tentara Indonesia menembak ke tengah kerumunan dan membuat para aktivis pro kemerdekaan
tembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri. Tentara lainnya menendang dan menusuk korban luka, serta sejumlah orang yang bersembunyi di area pemakaman. Dalam laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa 12 November itu menewaskan 50 warga sipil Timor Timur. Tetapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas kena peluru tentara Indonesia. Penyelidikan rinci dari perlawanan bawah tanah Timor Timur bahkan mendapatkan angka 273 tewas. Berdasarkan video Max Style itulah setidaknya mata dunia terbuka. Amnesty International menganugerahi video insiden Dili berjudul Cold Blood: The Massacre of East Timor itu sebagai video terbaik untuk kategori hak asasi manusia di tahun 1992. Sementara para aktivis Timor Timor di luar negeri yang sebelumnya tidak diperhitungkan kembali mendapatkan simpati. Rosihan Anwar di Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia menjelaskan pembantaian di Dili mengakibatkan masalah Timor Timor ditaruh di agenda internasional mengenai HAM. Para aktivis Timor Timor yang beroperasi di luar negeri, terutama Ramos Horta, memperoleh lebih banyak perhatian internasional. Rosihan Anwar benar. Pakar politik Australia Rebecca Strating dalam Sosial Demokrasi in East Timor menyebut setelah insiden Dili itu, Senator Amerika Serikat meminta Presiden George Bush agar membantu Timor Timor menentukan nasib sendiri dengan memasukkan persoalan tersebut dalam agenda resolusi Majelis Umum PBB. Tekanan internasional, terutama Amerika, terhadap Timor Timor itu dijawab Jakarta dengan mengubah struktur kepemimpinan militer di Timor Timor. Awal 1992, Mabes Angkatan Darat melalui Dewan Kehormatan Militer memecat Panglima Daerah Militer 9 Udayana, Majen Sintong Panjaitan. Pangkalakops Timor beserta seluruh asisten Pangkalakops dan Rem 164 Wiradharma dan Dim 1827 Dili dicopot dari jabatannya. Sintong berkilah bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam insiden 12 November di Dili itu. Pihak ketiga inilah yang menurut Sintong menjadi dalang aksi sabotase di Santa Cruz yang mengarah ke kekerasan militer. Tapi Sintong tak menyebut dengan jelas siapa pihak ketiga tersebut. Sementara itu, mantan komandan Kopassus yang pernah bertugas di Timor Timor, Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa tindakan penyerangan di Santa Cruz itu tidak taktis secara militer. Anda tidak semestinya membunuh warga sipil di depan pers internasional, ujar Prabowo kepada jurnalis Amerika Alan Nairn, seperti dikutip dari laman alannairn.org. Komandan-komandan itu bisa saja membantai di desa-desa terpencil sehingga tak diketahui siapapun, tapi bukan di ibu kota provinsi, tambahnya. Kendati sejumlah komandan yang diduga terlibat dalam Santa Cruz dipecat dari jabatannya, Jakarta tetap menjalankan operasi militer di Timor Timor. Bahkan menyebutkan setelah pembantaian Dili, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan lisensi penjualan 300 jenis peralatan militer ke Indonesia. Beberapa item yang dijual dari senapan mesin dan M16 sampai komponen elektronik, dari alat komunikasi hingga suku cadang pesawat tempur.
Dengan dukungan seperti itu, maka tentara Indonesia di bawah Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dengan tanpa was-was dituding melanggar HAM dan menangkap pemimpin kemerdekaan Timur Timur Sanana Gusmao pada 20 November 1992. Setahun setelah insiden berdarah di Santa Cruz, menurut Rebecca Strating dalam sebuah pernyataan kepada Majelis Umum PBB pada 1994, Amnesty International bersama lembaga-lembaga hak asasi manusia lain di Asia Pasifik dan Inggris menyesalkan terjadinya pembantaian Santa Cruz dan memenjarakan Sanana Gusmao. Kendati ada tekanan dari lembaga-lembaga hak asasi internasional, Indonesia tetap bersikukuh dengan operasi militernya untuk menumpas kerbau-kerbau hutan, sebutan untuk kombatan Fretilin yang disematkan ABRI. Tentara Indonesia berhengkang dari Lorosai ketika Timur Leste merdeka pada 1999. Pada 25 Januari 2006, Washington Post pernah melaporkan hasil penelitian Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur. Menurut penelitian komisi itu, Amerika seharusnya bertanggung jawab karena telah mendukung baik secara politik dan militer kepada Indonesia sejak pertama kali menyerang Timor Timur pada Desember 1975 dan selama mempertahankan daerah itu selama 24 tahun. Setidaknya akibat invasi ini lebih dari 100 ribu orang telah tewas. Sekitu ya baraya, mudah-mudahan bisa disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur nuhun bisa disimak maksudna.